Akui kenal pelatih Irak, Patrick Kluivert sebut timnas Indonesia berada di grup yang tepat. 3 pemain keturunan calon pengganti oleh Romeni di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mauro Gilstra sudah masuk Kemenkumham. Selangkah lagi bela timnas Indonesia. Pratama Arhan perpanjang kontrak di Bangkok United. Langsung banjir pujian. Diam-diam ipar Jenner punya kabar baik. Akui kenal pelatih Irak, Patrick Kluivert sebut timnas Indonesia berada di grup yang tepat. Drawing kualifikasi Piala Dunia zona Asia telah digelar pada Kamis kemarin. Hasil drawing kemudian menempatkan timnas Indonesia ke grup B. Skuad Garuda nantinya harus melawan Irak dan Arab Saudi. Menariknya, Patrick Kluivert mengaku kenal dengan pelatih Irak saat ini yakni Graham Arnold. Selain itu, Patrick Kluivert juga mengenal sosok Rene Molstein yang menjadi asisten Graham Arnold. Pelatih asal Belanda itu pun lalu menilai timnas Indonesia menempati grup yang tepat. Meski begitu, Patrick Kluivert tak ingin menganggap remeh calon lawan timnas Indonesia. Menurutnya, Arab Saudi merupakan lawan yang berat meski timnas Indonesia pernah mengalahkan di putaran ketiga lalu. Lalu, Irak juga tim yang cukup sulit dikalahkan. Oleh sebab itu, Patrick Kluivert berniat melakukan persiapan sebaik mungkin. Putaran keempat dijadwalkan terlaksana pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Seluruh pertandingan grup B ini nantinya dihelat di Arab Saudi selaku tuan rumah. Patrick Kluivert akui timnas Indonesia sudah punya plan B untuk tampil tanpa oleh Romeni di putaran keempat. Ya, sang pelatih Patrick Kluivert mengaku sudah memiliki rencana untuk timnas Indonesia. Oleh Romeni, kabarkan saat ini sedang naik ke meja operasi setelah mengalami cedera saat membela Oxford United. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir juga mengatakan kemungkinan kecil Ole bisa tampil untuk timnas Indonesia putaran keempat nanti. Sementara itu, Patrick Kluivert merespon dingin mengenai absennya oleh Romeni untuk timnas Indonesia. Ia mengaku sudah punya plan B, tapi belum bisa menjelaskan lebih lanjut saat ini. Ole Romeni sendiri merupakan pencetak 3 gol timnas Indonesia dalam 4 laga terakhir putaran ketiga. PSSI pun membuka kemungkinan menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa tampil saat putaran keempat nanti. Saat ini ada nama Mauro Gilstra yang kabarnya proses naturalisasinya dipercepat. Tiga pemain keturunan calon pengganti oleh Romeni di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi oleh Romeni yang belum pulih sepenuhnya menjadi perhatian serius pelatih Patrick Kluivert dan jajaran pelatih timnas. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengkonfirmasi bahwa sang penyerang hampir pasti absen dalam agenda FIFA Matchday pada bulan September mendatang. Hal ini menjadi pukulan besar mengingat kontribusinya yang konsisten dan vital di lini depan Indonesia. Sebagai respon cepat, PSSI kini bergerak aktif menjalani opsi penambahan pemain keturunan berkualitas tinggi. Meskipun timnas U23 memiliki striker muda potensial seperti Jens Raven yang sempat mencuri perhatian usai mencetak 6 gol ke gawang Brunner, level permainannya dinilai masih belum setara dengan Romeni. Oleh karena itu, PSSI memilih langkah strategis dengan membuka kemungkinan naturalisasi terhadap pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Dalam kondisi darurat ini, sejumlah nama pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri kembali mencuat. Mereka memiliki potensi besar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia dan dapat diproses untuk naturalisasi. Nama yang pertama itu ada Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain muda yang saat ini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie Liga Utama Belanda. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok. Potensinya telah lama terpantau PSSI, bahkan sejak usianya menginjak 16 tahun. Dengan pengalaman bermain di kompetisi papan atas Belanda,
Miliano dinilai layak menjadi salah satu opsi untuk mengisi kekosongan posisi striker. Nama yang kedua yaitu ada Milan Manhoef. Berusia 23 tahun saat ini bermain untuk klub Inggris Stoke City. Milan Manhoef menjadi salah satu opsi menjanjikan. Dalam karir profesionalnya, ia sudah tampil dalam 52 pertandingan dan berhasil mencatatkan 11 gol serta 5 assist. Catatan ini menunjukkan konsistensi dan kemampuan ofensif yang dibutuhkan timnas Indonesia dalam laga-laga internasional mendatang. Dan nama yang ketiga yaitu ada Dean Jan Bergen. Nama Dean Jan Bergen mungkin belum terlalu dikenal publik tanah air. Namun, pemain yang kini membela klub VV Venlo di kasta kedua Liga Belanda ini telah menunjukkan niat kuat untuk membela timnas Indonesia. Dean mengaku memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok. Ia bahkan disebut sudah menjalin komunikasi awal dengan pihak PSSI mengenai kemungkinan naturalisasi. Proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia tidak terjadi secara instan. PSSI harus memastikan bahwa pemain yang akan dinaturalisasi benar-benar memiliki kualitas sesuai kebutuhan tim, serta kesiapan untuk berkomitmen membela merah putih. Proses naturalisasi Mauro Gilstra sudah masuk Kemenkumham, selangkah lagi bela timnas Indonesia. Nama Mauro Gilstra sebenarnya belakangan ini ramai diperbincangkan pecinta sepak bola tanah air. Asalnya, pemain FC Volendam tengah diproses naturalisasinya untuk bisa segera membela timnas Indonesia. Sebelumnya, proses naturalisasi Mauro sudah sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terbaru, anggota Komite Eksekutif PSSI Pipin Cahyani memastikan bahwa proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia Mauro sudah masuk ke Kementerian Hukum. Pipin Cahyani memastikan proses naturalisasi Mauro bersamaan dengan dua pemain timnas putri Indonesia. Menurut Pipin, proses naturalisasi ini sudah masuk proses ke Kemenkumham. Ini menjadi kabar baik dengan proses naturalisasi Mauro Gilstra setelah masuk ke Kemenkum RI. Ini apabila proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun tersebut berjalan dengan lancar dan tak ada masalah. Tentu saja berkas dari Mauro dan dua pemain timnas putri Indonesia akan langsung masuk ke DPR RI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Mauro Gilstra nantinya bisa mendapatkan kepercayaan dari Patrick Kluivert. Walaupun untuk keputusan memainkan atau tidak, pemain berposisi penyerang ini tetap ada di keputusan Patrick Kluivert. Pratama Arhan perpanjang kontrak di Bangkok United, langsung banjir pujian. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan terus melanjutkan karir sepak bola di luar negeri. Setelah menjalani setengah musim bersama tim yang bermarkas di Thammasat Stadium ini, Arhan mendapat perpanjangan kontrak. Tak tanggung-tanggung, klub Liga teratas Thailand itu memberikan perpanjangan kontrak selama 2 musim kepada pemain asal Kabupaten Blora tersebut. Melansir dari laman Transfermarkt, Pratama Arhan terikat kontrak baru hingga 30 Juli 2028 mendatang. Meski baru setengah musim, namun Arhan mencatatkan 15 penampilan dan mencetak 4 assist di negeri Gajah Putih. Keputusan Pratama Arhan tetap berkarir di luar negeri mendapat pujian banyak pihak, termasuk dalam unggahan akun Instagram @idn_abroad. Warganet pun juga memberikan pujian di kolom komentar. Duo anak emas nih bos dapat kontrak jangka panjang di Liga Ranking 7 Asia, bukan Liga Ranking 25. Separah-parahnya Arhan masih abroad, kontrak diperpanjang, reguler main walaupun terkadang dari cadangan.
Gue lebih respect sama Arhan dan Asnawi yang seenggaknya masih mau berkarir main di Liga Thailand. Ya, itulah beberapa cuitan dari komentar netizen. Pratama Arhan telah meraih sejumlah prestasi termasuk medali emas SEA Games 2023, runner-up Piala AFF 2020, dan penghargaan pemain terbaik serta Beast 11 Piala Menpora 2021. Diam-diam Ivar Jenner punya kabar baik. Gelandang muda timnas Indonesia Ivar Jenner memiliki kabar baik karena bakal promosi ke tim utama FC Utrecht. Ivar Jenner merupakan produk Akademi FC Utrecht, tetapi sejauh ini ia masih berkutat di kelompok umur. Pemain berusia 21 tahun itu memang pernah masuk dalam daftar susunan pemain FC Utrecht di Eredivisie Belanda 2023-2024. Akan tetapi, Ivar Jenner hanya duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan dan setelah itu kembali lagi ke kelompok umur. Gelandang muda timnas Indonesia kemudian banyak menghabiskan karirnya di Jong FC Utrecht yang mentas di kasta kedua Liga Belanda. Kerja keras dan kesabaran Ivar Jenner kini berubah manis karena ia disebut bakal promosi. Hal itu diketahui karena pemain timnas Indonesia itu mengikuti sesi pemotretan di FC Utrecht. Menariknya, jersey yang dikenakan gelandang 21 tahun tersebut punya patch Liga Eredivisie Belanda. Sontak banyak netizen bahagia dengan kabar ini dan meminta Ivar Jenner terus berproses serta tidak tergoda untuk main di Indonesia dalam waktu dekat. Adapun FC Utrecht akan menjalani musim kompetisi yang sibuk untuk musim 2024-2025. FC Utrecht finish di urutan keempat klasmen Eredivisie Belanda musim lalu. Hal tersebut membuat mereka akan berjuang lolos ke Liga Europa dari babak kualifikasi. Jika promosi ke tim utama, Ivar Jenner bukan tak mungkin bakal dapat kesempatan di FC Utrecht yang akan menjalani musim sibuk. Media Amerika puji habis-habisan Jens Rappen setelah tampil mematikan untuk timnas U23 Indonesia. Media global asal Amerika Serikat ESPN ikut menyoroti penampilan Jens Rappen. Pada laga tersebut, sang striker tak butuh waktu lama untuk mencuri dari Brunei yang benar-benar kesulitan. Finishing Jens Rappen di depan gawang cukup teruji dan ini yang membuat dia tampil dominan. ESPN menulis laporan, Jens Rappen membuka skor dalam 2 menit pertama hingga melengkapi hat-tricknya tepat setelah setengah jam. Dia tak terbendung, ia akan mengakhiri pertandingan dengan 6 gol yang luar biasa, tulis laporan ESPN. Striker Bali United tersebut bahkan beberapa kali menang duel dengan lini belakang Brunei. Dia terlihat masih mendominasi hingga bek lawan akhirnya menyerah dan sukses mencetak 6 gol di laga tersebut. ESPN menilai bahwa Jens memang memiliki mental yang apik sebagai penyerang. Dia bisa melihat ruang dan memanfaatkan peluang yang tercipta di depan gawang lawan. Ini yang membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan berbeda dan siap terus jadi ancaman. Ujian sebenarnya akan terjadi saat lawan Filipina dan Malaysia. Tentunya, pelatih Gerald van den Berg akan dengan mudah menunjuk Jens Rappen bertugas di lini serang. Laga tersebut akan ditunggu karena dia memiliki peluang besar untuk membuktikan diri. Gantikan Satoru Mochizuki, Joko Susilo ditunjuk jadi caretaker pelatih timnas putri Indonesia. PSSI telah resmi mencopot Satoru Mochizuki dari jabatan pelatih timnas putri Indonesia. Joko Susilo pun ditunjuk jadi pelatih sementara atau caretaker. Kepastian ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Pipin Cahyani. Pelatih asal Jepang tersebut dicopot dari jabatannya seusai timnas putri Indonesia gagal lolos ke Piala Asia Putri 2026. Tim Merah Putih memang tak bisa berbuat banyak dalam kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang bergulir di Tangerang.
Kegagalan itu membuat Satoru Mochizuki dicopot dari jabatannya meski ia dipastikan bakal tetap membantu sepak bola putri Indonesia. Ini karena PSSI memilih memfokuskan Satoru Mochizuki untuk development untuk jenjang lebih tinggi. Pelatih berusia 61 tahun tersebut dinilai lebih strategis ada di belakang layar. Dengan dicopotnya Mochizuki, PSSI mengatakan bahwa untuk pelatih sementara akan ditukangi Joko Susilo. Mantan pelatih Arema FC ini bakal melatih timnas putri Indonesia pada Piala AFF 2025 yang bakal berlangsung di Vietnam. Vetri Kuliper komentari penampilan timnas U23 Indonesia di Asian Cup U23 2025. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia sejauh ini baru merampungkan 1 laga. Jens Rappen keluar sebagai bintang berkat 6 gol yang dicetaknya. Sementara itu, Vetri Kuliper mengaku tak memiliki ekspektasi apa-apa soal timnas U23 Indonesia. Namun, pelatih asal Belanda tersebut tetap memberikan apresiasi kepada timnas U23 Indonesia. Vetri Kuliper menilai penampilan timnas U23 Indonesia cukup fantastis. Lebih lanjut, Vetri Kuliper berharap timnas U23 Indonesia mampu melanjutkan penampilan apiknya. Skuad Garuda Muda kini masih menyisakan 2 laga di babak penyisihan grup A. Vetri Kuliper mengaku tak sabar menonton langsung penampilan timnas U23 Indonesia. Mereka harus melanjutkan penampilan apiknya. Dan saya sangat bahagia untuk melihat mereka secara langsung, ucap Vetri Kuliper. Baru permalukan Malaysia, pelatih Filipina U23 ancam timnas Indonesia U23. Kemenangan mengejutkan atas Malaysia membuat kepercayaan diri timnas Filipina melambung tinggi. Pelatih Filipina, Gareth Emerson, secara terang-terangan menyatakan siap meraih hasil positif saat menantang timnas U23 Indonesia. Kepercayaan diri McPherson bukan tanpa alasan. Timnya baru saja membuat kejutan besar dengan menumbangkan tim favorit dengan skor meyakinkan 2-0. Hasil ini menjadi modal mental yang sangat berharga bagi The Askal muda. McPherson mengaku puas dengan cara timnya memulai turnamen, terutama mengingat waktu persiapan yang sangat terbatas. Ia menyoroti kemampuan para pemainnya dalam menyerap instruksi kunci dari sang pelatih. Lebih dari sekedar puas, pelatih asal Australia itu bahkan mengirim sinyal peringatan bahwa performa timnya akan lebih meningkat saat berhadapan dengan timnas Indonesia U23. Menurutnya, waktu tambahan antar pertandingan akan membuat komunikasi dan pemahaman antar pemainnya seperti Otu Bisong dan kawan-kawan menjadi lebih solid. Menanggapi potensi tekanan dari puluhan ribu supporter merah putih yang akan memadati SUGBK, McPherson sama sekali tidak gentar. Ia menegaskan bahwa kemenangan atas Malaysia telah membuktikan mentalitas timnya dan mereka sudah siap menghadapi atmosfer intimidatif di kandang Garuda Muda. Jalani operasi. Erick Thohir pastikan oleh Romeni absen bela timnas Indonesia pada FIFA Matchday September. Nama oleh Romeni belakangan ini ramai menjadi sorotan setelah ia beraksi bersama Oxford United dalam Piala Presiden. Penyerang timnas Indonesia itu mengalami cedera saat Oxford United melawan Arema FC. Erick Thohir sekaligus pemilik Oxford United membeberkan kondisi terkini oleh Romeni. Menurutnya, setelah dilakukan pemeriksaan dari tim dokter Oxford United dan dokter timnas Indonesia, oleh Romeni harus menjalani operasi. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa oleh Romeni akan naik meja operasi pada Kamis 17 Juli 2025 atau tepatnya pada hari ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut saat ditanya apakah oleh Romeni akan absen. Erick Thohir meminta agar tak ada pihak yang pesimistis apabila ada pemain yang mengalami cedera.
Ia menyinggung soal Ragnar Oratmangun yang sebelumnya absen membela timnas Indonesia. Saat Ragnar Oratmangun absen membela timnas Indonesia, ada pihak-pihak yang mengatakan tak akan lagi membela tim merah putih. Padahal sang pemain masih fokus pada pemulihan. Untuk itu, Erick Thohir meminta agar tak ada pihak yang pesimistis. Saat ditegaskan kembali apakah Oleh Romeni bakal bisa membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang, pasalnya timnas Indonesia diagendakan akan menjalani 2 laga uji coba.